Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal SKB Bidan yang keluar di tahun kemarin ya. Ini menurut teman-teman yang sudah ujian di tahun kemarin. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Konsumsi garam per hari dalam pola konsumsi GGL atau gula garam lemak adalah A. 4 sendok makan, B. 5 sendok makan, C. 1 sendok teh, D. 5 sendok teh, atau E. 1 sendok makan. Nah, untuk konsumsi garam itu jawabannya adalah 1 sendok teh ya. Menurut Kemenkes nomor 30 tahun 2013 yaitu pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan pada pangan olahan dan pangan siap saji. Nah, dianjurkan untuk mengkonsumsi 4 sendok makan per orang per hari, 1 sendok teh garam per orang per hari, dan 5 sendok makan untuk lemak per orang per hari. Jadi jawabannya untuk garam itu 1 sendok teh. Nomor 2, seorang perempuan umur 30 tahun P2A0 NIPAS 6 minggu datang ke bidan praktek mandiri untuk berkonsultasi. Hasil anamnesis tidak cocok menggunakan metode hormonal. Suami bekerja di luar kota, berencana memberikan ASI eksklusif, memiliki riwayat infeksi panggul dan dismenor, kemudian sudah mendapatkan haid dan belum berhubungan seksual. Nah, hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tensinya 120/70, nadinya 80, suhunya 37, dan pernapasannya 20 kali per menit. TFU tidak teraba. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada ibu tersebut? AKDR, kondom, metode kalender, atau senggama terputus. Nah, di sini di soal disebutkan berencana ASI eksklusif, kemudian riwayat infeksi panggul, kemudian dismenor, terus sudah haid ya. Nah, ini sudah haid, belum berhubungan, suami di luar kota. Nah, kalau untuk MAL itu metode amenorelaktasi ya. Relaktasi. Jadi ini harus disiplin memberikan ASI eksklusif. Jadi sehari 8 kali pemberian ASI eksklusif minimal. Kemudian jaraknya juga harus 4 jam ya. Menyusuinya. Nah, ini harus tepat. Jadi nanti dulu ya. Terus AKDR, kalau IUD itu ya kontrasepsi dalam rahim. Nah, tidak disarankan. Kenapa? Karena di sini disebutkan karena ada riwayat infeksi panggul, infeksi ya. Jadi ini juga tidak disarankan. Kemudian kalau yang kondom bisa ya, tapi lewat dulu. Kemudian kalau metode kalender itu ini kan suaminya di luar kota, jadi pasti jarang pulang. Karena suami di luar kota, tidak usahlah menggunakan kalender karena sekali-sekali kan pulangnya nggak tiap ada waktunya gitu ya. Kemudian untuk senggama terputus. Nah, kalau senggama terputus, prianya mengeluarkan penis sebelum mencapai ejakulasi. Sedangkan kalau hubungan suami istri ya, kalau misalkan di luar kota pulangnya juga lama, kasihan ya. Jadi tidak tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah yang kondom ya. Yang C. Nomor 3, seorang perempuan umur 28 tahun datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan batang susuk keluar. Hasil anamnesa pemasangan KB susuk dilakukan 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaannya keadaan umumnya baik, tensinya 110/80, pernapasannya 22 kali per menit, nadinya 84 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius. Nah, di
inspeksi bahwa tampak implan di ujung luka pemasangan. Kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Konseling pasca pemasangan. B. Menyarankan untuk ganti metode. C. Mencabut dan mengganti batang susuk. D. Kolaborasi dengan dokter untuk penanganannya. E. Membiarkan batang susuk dan segera rujuk ke rumah sakit. Ya, jawaban yang paling tepat adalah mencabut dan mengganti batang susuk. Nah, karena di sini disebutkan bahwa tampak implan di ujung luka pemasangan dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Jadi, yang kita lakukan adalah mencabut dan mengganti batang susuk tersebut. Nomor 4. Seorang perempuan umur 35 tahun, P4A0, nifas 10 hari, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Kemudian hasil anamnesis payudaranya nyeri dan terasa bengkak sejak 3 hari yang lalu. Nah, hasil pemeriksaan tensinya 100/70, nadinya 100 kali per menit, pernapasannya 24 kali per menit, suhunya 38,5 derajat Celcius. Payudaranya keras dan kemerahan, meradang dan keluar nanah. Nah, diagnosa yang paling mungkin pada kasus tersebut adalah mastitis, infeksi nifas, engorgement, bendungan ASI, atau abses payudara. Nah, jawabannya adalah abses payudara. Nah, di sini di soal disebutkan ada payudara keras, kemerahan, meradang, dan keluar nanah. Nah, kalau disebutkan soal keluar nanah berarti itu adalah tanda dari abses payudara. Ya. Abses payudara adalah benjolan yang terbentuk di payudara karena berkumpulnya nanah dan terasa nyeri. Kebanyakan abses payudara itu muncul persis di bawah lapisan kulit. Abses payudara umumnya dialami oleh wanita usia 18-50 tahun, khususnya oleh ibu yang sedang dalam masa menyusui. Seringkali abses payudara juga dapat muncul sebagai komplikasi dari mastitis. Nah, ciri-ciri benjolan pada abses payudara itu pola tepiannya teratur, memiliki tekstur yang halus, terasa padat mirip kista. Selain nyeri, gejalanya juga adalah demam tinggi, kemerahan. Nah, di sini ada sebab kemerahan, demam ya. Badannya lemah, benjolan terasa panas. Nah, payudara nyeri dan bengkak ya. Nah, itu tanda tanyanya untuk abses payudara. Nah, yang paling menonjol kalau di soal ya keluar nanah itu pasti abses payudara isinya ya. Nomor 5. Nah, udah ada gambarnya nih. Seorang perempuan umur 22 tahun, P2A0, nifas 14 hari, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesa itu riwayat melahirkan normal. Payudaranya bengkak, tegang, dan nyeri. Bagi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaannya tensi 100/70, suhunya 38,8, nadinya 92, pernapasannya 22 kali per menit. Di situ payudaranya keras, kemerahan, nyeri saat dipalpasi. Nah, diagnosa yang mungkin apa yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Tumor, B. Abses, C. Mastitis, D. retraksi puting, E. Bendungan ASI. Jawabannya adalah mastitis ya. Mastitis ini adalah inflamasi atau infeksi payudara. Diagnosanya payudara keras. Nah, payudara keras, kemerahan, nyeri ya, kemudian demam. Nah, gitu. Paling sering ini terjadi minggu ke-3 dan ke-4 postpartum, namun dapat terjadi kapan saja selama menyusui. Faktor predisposisinya menyusui beberapa minggu setelah melahirkan, puting susunya lecet, menyusui hanya satu posisi, kemudian menggunakan bra yang ketat, riwayat mastitis sebelumnya saat menyusui. Nah, jadi seperti ini ya mastitis itu. Nah, jadi jawaban yang ini adalah mastitis.
payudara keras, memerah, dan demam serta nyeri. Kemudian nomor 6, seorang perempuan umur 26 tahun, P2, A0, nifas 5 hari, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan payudara bengkak. Hasil anamnesis yaitu nyeri jika disentuh, bayi tidak mau menyusu, riwayat melahirkan normal, IMD tidak berhasil. MD tidak berhasil. Tensinya 110/70, suhunya 37,5, pernapasannya 20 kali per menit, nadinya 80 kali per menit, tampak puting susu masuk ke dalam. Payudara tegang dan keras. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, abses payudara, infeksi mamae, bendungan ASI, retraksi nipel, atau mastitis. Jawabannya adalah bendungan ASI kalau di kasus ini. Nah, bendungan ASI adalah bendungan yang terjadi pada kelenjar payudara oleh karena ekspansi dan tekanan dan produksi dan penampungan ASI. Diagnosisnya itu payudara bengkak, keras, nyeri ya. Kemudian terjadi 3 sampai 5 hari setelah persalinan. Faktor predisposisinya yaitu posisi menyusui yang tidak baik, kemudian membatasi menyusui, kemudian memberikan susu formula untuk bayi, kemudian menggunakan pompa payudara tanpa indikasi sehingga menyebabkan suplai berlebih, jadi di payudara membengkak ya. Jadi bagusnya adalah kalau bendungan ASI itu teknik menyusui yang baik ya. Ini jawabannya adalah bendungan ASI. Oke, lanjut nomor 7. Seorang perempuan 35 tahun, G4, P3, 0, hamil 24 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar. Nah, dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis yaitu pemeriksaannya tensinya 140/100, pernapasannya 20 kali per menit, nadinya 84, tidak ada kontraksi uterus dan tidak ada nyeri tekan abdomen di bagian bawah. TFU tingginya sepusat, DJJ-nya 156 kali per menit. Nah, diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Plasenta previa, B. Solusio plasenta, C. Abortus iminen, D. Mola hidatidosa, E. Kehamilan ektopik. Keluar darah merah segar. Nah, itu kuncinya. Jadi jawabannya adalah plasenta previa. Berdasarkan data pada soal kehamilan trimester 2, maka adanya pengeluaran darah merah segar. Merah segar ya, bukan kehitaman, tanpa kontraksi. Nah, tidak ada kontraksi. Ini tidak ada kontraksi, tidak ada nyeri tekan. Nah, tidak ada nyeri tekan, itu mengarah ke plasenta previa. Ya, jawabannya plasenta previa. Nah, sedikit tentang solusio plasenta dan plasenta previa, itu perdarahan trimester kedua. Nah, untuk solusio plasenta. Nah, solusio plasenta itu perdarahannya merah tua, coklat hitam. Terus ke perdarahan terus menerus disertai nyeri, uterusnya tegang, bagian janinnya tidak teraba, nyeri tekan. Shock yang ditimbulkan oleh solusio plasenta atau anemi itu lebih sering. Nah, kemudian tidak sesuai dengan jumlah darah yang keluar. Janinnya itu 40% janin sudah mati kalau mengalami solusio plasenta, tidak disertai kelainan letak. Nah, untuk pemeriksaan dalam pada kasus solusio plasenta itu ketuban menonjol, ketubannya menonjol, dan plasenta previa. Plasenta previa ini perdarahannya merah segar, kemudian perdarahan berulang, tidak nyeri, kemudian uterusnya tidak tegang, tidak nyeri, kemudian shocknya juga jarang. Nah, darah juga sesuai, darah yang keluar sesuai ya perdarahannya. Kemudian janinnya biasanya masih hidup, disertai kelainan letak. Kenapa disertai kelainan letak janinnya? Karena plasenta previa adalah plasentanya di bawah, ya, di bawah. Kalau yang normal itu plasenta previa ini di atas,
bali-bali atau plasentanya. Kalau plasenta previa ini di bawah, ada yang parsial itu di pinggir, tepi bawah, ada yang total. Kalau total itu menutupi jalan lahir. Jadi biasanya kelainan letak ya. Kemudian untuk pemeriksaan dalam pada kasus plasenta previa itu teraba plasenta atau perabaan hornik, ada bantalan antara bagian janin dengan jari pemeriksa ya. Ketika di PD itu teraba plasenta ya. Nah, ini untuk plasenta previa. Kalau solusio plasenta itu lepasnya plasenta di dalam. Nah, jadi ini ada darah pelepasan plasenta ya. Nah, untuk nomor 8 sampai 10. Nyonya N umur 40 tahun mengalami menstruasi tidak teratur kurang lebih 6 bulan. Saat ini setiap menstruasi perdarahan banyak dan keluar stolsel. Kemudian ibu itu datang ke bidan. Nah, diperiksa, hasilnya tensinya 120/80, nadinya 120 kali per menit dan cepat, respirasinya 29 kali per menit. Dalam pemeriksaan abdomen teraba massa berbenjol-menjol ya. Nah, nomor 8. Sesuai data kemungkinan Nyonya N itu mengalami suspek mioma uteri, endometriosis, cervicitis uteri, endometriosis atau sistoma ovari. Jawabannya adalah ya, penyakit miom ya. Kenapa disebut penyakit miom? Nah, karena di anamnesis itu gangguan siklus Head. Tadi disebutkan perdarahan banyak ya. Siklus Head dan pemeriksaan. Pada pemeriksaan fisik, ini teraba pembesaran uterus. Kalau di USG bisa itu sebagai penunjang ya, rutin dilakukan untuk mendiagnosa atau mengkonfirmasi diagnosanya. Kalau anamnesis, keluhannya biasanya headnya memanjang, perdarahan vaginam di luar head. Jadi jawabannya adalah mioma uteri yang A. Gejala lain pada orang yang mengalami atau mempunyai penyakit mioma uteri adalah nyeri perut, nyeri pinggang bawah saat menstruasi, kemudian sering berkemih, sembelit, nyeri saat hubungan seksual. Nah, keluhan itu penting ya. Kadang mioma intramural dengan ukuran lebih dari 2,5 cm itu dapat mengganggu proses persalinan normal. Nah, untuk pemeriksaan fisik biasanya dijumpai kondisi anemis, ditandai konjungtivanya tangan dan kaki yang pucat. Volume tumor akan menyebabkan keluhan pembesaran perut ya. Jadi tadi teraba berbenjol-benjol. Jadi ini kemungkinan miomnya besar ya. Jadi jawabannya adalah mioma uteri. Nomor 9. Nyonya N termasuk periode umur berapa tadi teh? Umur senium, menopause, klimakterium, premenopause, pasca menopause. Nah, kita tahu bahwa di periode menopause ada pramenopause, fase antara usia 40 tahun dan dimulai fase klimakterium. Gejalanya siklus head yang tidak teratur, perdarahan head yang memanjang. Kemudian ada perimenopause, yaitu peralihan antara pramenopause dan masa menopause. Kemudian menopause, berhenti head menopause itu ya, dan menurunnya fungsi estrogen dalam tubuh. Nah, di sini ada umur 40 tahun sampai 50 tahun itu premenopause ya. Dari 50 ke sini itu postmenopause. Jadi jawabannya tadi soalnya 40 tahun. Nah, soalnya 40 tahun. Jadi jawabannya itu premenopause. Pemeriksaan penunjang untuk kasus di atas adalah, nah, untuk mioma uteri kasus penunjangnya apa? Urin atau pemeriksaan darah atau biopsi atau lendir serviks atau lendir vagina. Jawabannya adalah dengan biopsi ya. Nah, diagnosis mioma uteri dengan pemeriksaan penunjangnya adalah
Dokter itu biasanya mendiagnosa dengan pemeriksaan dulu USG perut atau transvaginal. Kemudian MRI, magnetic resonance imaging ya. Itu merupakan hasil pencitraan yang bisa memperlihatkan ukuran dan lokasi miom dengan jelas. Kemudian histerektomi, kemudian histeroskopi. Nah, tindakan histeroskopi dilakukan untuk mencari miom yang menonjol ke rongga rahim. Di sini dokter akan menggunakan selang kecil berkamera dan memasukkannya ke dalam rahim lewat vagina. Kemudian ada dengan biopsi. Nah, ini biasanya dilakukan ya. Itu dokter itu mengambil sampel jaringan tumor setelah melakukan histeroskopi. Kemudian sampel ini akan diteliti di laboratorium. Nah, lewat pemeriksaan ini dokter biasanya mengetahui ini tumor itu jinak atau ganas. Jinak atau ganas. Gitu ya. Nomor 11, seorang perempuan berumur 19 tahun datang ke bidan praktek mandiri. Wajahnya pucat dan mengatakan sudah terlambat haid selama 3 bulan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tinggi pundusnya 3 jari di atas sipisis, tensinya 90/70, suhunya 37,5. Tes kehamilan positif nih, tinggi badan ibu 153, berat badannya 56 kg. Nah, berapakah rekomendasi peningkatan berat badan ibu selama hamil? Nah, ini untuk indeks massa tubuh ya pada saat kehamilan. A 12 kg, B 5-9 kg, C 6-12 kg, D 7-11 kg, atau E 11,5-16 kg. Nah, dari soal diketahui ibu positif hamil ya. Kemudian berapa rekomendasi peningkatan berat badan ibu selama hamil? Nah, kita tahu bahwa rumus IMT, indeks massa tubuh, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Ya, diketahuinya berat badan ibunya 56 km. Berat badan ibunya 56 kg, tinggi ibunya 153 cm. Nah, satuannya meter ya. Ubah dulu ya ke meter ya. Kemudian jadi 1,53 meter. Nah, sehingga nah ini 56 dibagi 1,53 kuadrat. Jawabannya 23,93. Nah, diketahui bahwa prakehamilan ibu 18-24 kilogram, berarti ini masuknya ke sini ya, dari sehingga rekomendasinya di sini ya. Nah, 23,9 ini masuk ke sini. Nah, yang ini ya. Yang ini. Jadi rekomendasinya yaitu 11,5 sampai 16 kg ya untuk peningkatan berat badan selama hamilnya. Itu ya. Jawabannya E. Nomor 12, seorang perempuan berumur 22 tahun datang ke bidan praktek mandiri mengatakan sudah terlambat haid selama 3 bulan. Hasil pemeriksaan menunjukkan TFU 3 jari di atas sipisis, tensinya 120/70, suhunya 37,5, tes kehamilan positif. Bidan menganjurkan untuk pemeriksaan kehamilan secara rutin. Berapakah minimal ibu hamil memeriksakan kehamilannya selama kehamilan? Nah, 10 kali, 8 kali, 6 kali, 5 kali, atau 4 kali? Jawabannya adalah 6 kali selama kehamilan. Dari peraturan terbaru kebidanan, seorang ibu hamil minimal memeriksakan kehamilannya 6 kali, bukan 4 kali lagi ya. Dahulu 4 kali, cuma kini sudah tidak berlaku lagi ya. Nah, seorang perempuan berumur 22 tahun, ini soalnya sama ya, datang ke bidan praktek mandiri mengatakan sudah terlambat haid selama 3 bulan. Oh iya benar ya tadi ya. Ini
bidan menganjurkan untuk pemeriksaan rutin kehamilannya. Berapa minimal ibu hamil memeriksakan kehamilan selama kehamilan ya, yang tadi soalnya ya. Nah, cuman di sini per trimester ya. Satu kali di trimester 1, satu kali di trimester 2, 2 kali di trimester 3. Kalau ini 4 kali ya. B, 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, 2 kali di trimester 3, berarti ini 5 kali. C, 1 kali di trimester 1 oleh dokter, 1 kali di trimester 2 oleh bidan, 1 kali di trimester 3 oleh dokter. Ini 1, 1, 1, berarti ini 3 kali dong ya. Kemudian 2 kali di trimester 1 minimal 1 kali pemeriksaan oleh dokter, 1 kali di trimester 2 dan 3 kali di trimester 3 minimal 1 kali pemeriksaan dokter. Ini 2 1 3 tambah 3 6 ya, ini 6 kali ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D ya, karena yang A yang dulu, ini yang dulu ya tidak berlaku. Sekarang yang D jawabannya, yaitu 2 kali di trimester 1 ya, minimal 1 kali pemeriksaan dokter. Kemudian 1 kali di trimester 2, 3 kali di trimester 3, minimal 1 kalinya pemeriksaan oleh dokter. Jadi 6 kali ya, harus minimal 1 kali dokter memeriksakan kehamilan ya. Oke, sekian, terima kasih. Itu tentang soal-soal SKB. Nah, selanjutnya juga ada lagi soalnya, nanti kita bahas lagi ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses PNS ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.